kita masuk ke materi yang kedua, akan disampaikan oleh FOO Baron Hussein. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Silakan Mas Baron. Selamat siang semua, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas 10 menit siang, guru besar saya sama Pak Noviandik dulu. Kalau nggak ada itu orang berdua saya nggak kayak sekarang mungkin. Yang gitu lah. Terima kasih nih sebelumnya Pak Noviandik, alhamdulillah ilmu-ilmunya jangan dulu. Masih kepake nih sekarang. Kita ngelihat wabahnya yang sekarang ini harus dari dua sisi ya. Satu sisi tidak mungkin yang namanya bos besar yang di atas itu, yang di atas langit ya, bukan di atas lantai 23, bukan di atas ini. Sesuatu kalau kita tidak bisa menghadapi, kita melihat segala sesuatu harus dari dua sisi, positif dan negatif. Jadi sekarang adalah masa pandemi begini, meskipun kerjaan pada kutip turun ya, load turun, semua turun, lebih banyak nyantainya, lebih banyak di rumah dan segala macam. Saya sendiri sampai naik 10 kilo kalau di rumah terus. Karena kemakmuran. Itu berewoknya pun ditumbuhin tuh gede-gede. Pisau cukurnya mahal, Pak Aminullah. Jadi kita berusaha. Saya tertarik di masa zaman sekarang ini, kenapa kita tidak berusaha mengimprove diri kita sendiri. Contoh ya, yang paling gampang, yang saya lihat di lapangan, rekan-rekan sendiri, entah di tempat saya, tempat lain, dari zaman saya dulu sekolah sampai sekarang, ada satu kendala yang jadi kendalanya hampir semua FO di Indonesia, itu kendala berbahasa Inggris. Mumpung lagi liburan, ada kutip, load lagi rendah, kenapa nggak berusaha menaikkan diri sendiri belajar bahasa Inggris? Betul. Kenapa nggak mau belajar bahasa Inggris? Nggak bisa. Nggak punya pilihan. Kita berada di industri yang mengenali 5 bahasa yang sesuai IQ ya, dikenalin. Alhamdulillah sampai sekarang bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Bugis itu belum masuk bahasa kenalin IQ. Kita nggak punya pilihan, harus belajar pakai bahasa Inggris. Semua manual yang kita pegang, OMA, OMB, OMC, itu bahasa Inggris. Aturan negara kita, meskipun copy paste dari negara lain, dari Amerika disebut aja, meskipun kita lupa ngupdate, Amerika ngupdate terus, jadi ketinggalan. Berbahasa Inggris. Manual pesawat yang kita pelajari untuk nyari hitungan performance-nya, understanding the system dan segala macam, berbahasa Inggris. Langkah sedihnya kita kalau kita tidak memahami pekerjaan kita sendiri karena terkendala bahasa. Ini mungkin di beberapa tempat ada beberapa operator yang masih menganggap kerjaan ini hanya sebagai pelengkap karena aturan mengharuskan kita ada. Tolong diubah mindsetnya, kita ini penting buat perusahaan, tidak ada kita nggak jalan kita. Itu aja udah. Either yang mau ikut FBE yang dispatchnya harus berlicense, atau yang mau ikut EASA yang dispatchnya nggak pakai license, tapi semua sepakat dari IQ sudah sepakat. Ops control itu harus pakai yang namanya dispatcher atau third operation officer. Regardless dia punya license apa enggak, tapi isi kepalanya yang dilihat. Iya. Kalau yang sering ngecek, kompetensi cek di perusahaan sendiri atau perusahaan lain, mungkin Pak Noviandik bolak-balik sebagai inspektur, Pak Aminullah juga sebagai staf ahli untuk lembaga sertifikasi profesi. Bisa dilihat di PTS yang punya negara kita sendiri, yang copy paste dari negara lain itu. Satu hal yang pertama dicek ketika kompetensi cek itu ada yang namanya ADM, Aeronautical Decision Making. Mengambil keputusan yang sahih, valid secara aeronautical. Keputusan ini tidak bisa diambil kalau kita tidak punya kemampuan basic knowledge yang cukup mengambil keputusan. Kita di-set dulunya, awalnya Amerika itu punya dispatcher adalah sebagai wadah untuk penerbang-penerbang yang sudah pensiun. Jadikan dispatcher, ilmu mereka setara dengan pemegang ATP license, Airline Transport Pilot License. Kita diharuskan understanding kita tentang meteorological weather dan aviation in general. Tolong diingat ya, aviation in general, bukan flight loh. Aviation secara general, secara garis besar, secara industrial wide, industri secara keseluruhan, itu harus selevel dengan ATP holder. Kenapa? Yang punya informasi kita di bawah, yang di atas mungkin sibuk terbang, sibuk ngurus emergency dan segala macam. Kita jadi tanda kutip staf ahlinya yang di atas. Adalah tidak mungkin staf ahlinya penerbang itu ilmunya di bawah. Itu aja udah
nggak usah takut sama beliau itu bukan musuh, itu partner. Kadang pun dia naik emosinya, nanya agak marah, bukan karena dia lebih tahu, lebih sering karena beliau nggak tahu kan gitu. Beliau nggak tahu nanya ke kita nggak tahu, marah dia kan gitu. Betul sekali Om Baron. Saudara, seperti itu. Jadi mumpung lagi idle nih kita ini ya, tolong improve diri sendiri, baca lagi manual, baca lagi panduan, refleksi segala macam. Cari tahu tempat lain gimana, tempat saya gimana, apa yang bisa kita improve untuk profesi kita, untuk perusahaan di mana kita kerja. Jadi tadi setelah Pak Aminullah bilang masalah compliance, setelah comply ngapain nih? Improvement dong, comply doang kan gitu. Kalau comply doang harusnya gampang, tinggal ikutin apa kata di buku kan gitu ya. Berhubung bukunya bahasa Inggris, terjemahannya beda-beda, kita mau comply pun sekarang sulit, agak susah, nggak bisa dipungkiri juga. Dari regulator sendiri juga kadang inspektornya beda level of understanding, jadi beda lagi di bawah. Secara general sih pesan saya cuma itu aja, manfaat kesempatan sekarang untuk improve diri sendiri, nggak ada ruginya, nggak pernah rugi orang baca itu. Yang Muslim ayat pertama turun itu sudah jelas bacanya apa? Iqra, itu baca, mau baca apapun itu silakan. Baca itu bukan artian hanya reading ya, lebih besar kita lihat baca itu tanda kutip itu sama seperti belajar. Karena zaman ayat ini turun, ya kalau mau belajar itu ya baca. Semua ilmu itu tertulis, entah tertulis di layar komputer, sekarang di layar handphone, bentuknya PDF, atau di kertas. Silakan baca yang banyak, jangan pernah bosan belajar, jangan pernah stuck di satu tempat. Terus terang, saya nambahin yang Pak Aminullah tadi bilang, ilmu kita tidak hanya bisa dipakai di ops control, tidak hanya dipakai untuk orang buat light load sheet, tidak hanya bisa dipakai untuk orang buat dispatch, buat advent, enggak. Kita paham air law, kita bisa ke commercial ops, kita bisa masuk ke safety, kita bisa masuk ke finance karena kita tahu dari operating cost satu apa aja. Jangan terkungkung sama pekerjaan, saya mau dispatch, saya buat flat plan, krunya berangkat, saya keluar ngerokok, kerjaan selesai. Entar dulu follow-nya gimana, kan gitu mikirnya. Jangan mau dikotak-kotakin sama orang. Jangan mau dikotak-kotakin sama perusahaan. Saya bisa A, saya bisa B, jual diri. Mohon maaf, bahasanya salah kok, jual diri. Betul, jual diri. Saya bisa bantu perusahaan efisiensi. Saya bisa bantu perusahaan untuk menghitungkan rasio antara kru dan pesawat yang tepat. Saya bisa bantu perusahaan untuk mengambil rute-rute yang lebih efisien. Saya bisa bantu perusahaan untuk buat rute yang baru, network yang baru. Karena saya tahu ini orang ramai ke sana. Kok perusahaan nggak buka jalur sih? Yang lain juga banyak. Sementara itu dulu, silakan Serta, terima kasih untuk waktunya. Pesan cuma satu, tolong improve diri sendiri, belajar, Iqra, baca, jangan berhenti sampai masuk liang lahat, jangan berhenti. Bagus. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa penjelasan dari Mas Baron. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pembicaranya Pak FOO Novendix Sofirno. Silakan, waktu dan tempatnya Pak. Baik, terima kasih. Wah, kalau di awal ya dengan Pak Aminullah itu bagaimana cara membangun FOO di Indonesia itu terasa sekali ya. Sebenarnya ada satu guru kita lagi, Pak Herianto namanya. Itu adalah salah satu senior kita yang membangun profesi FOO di Indonesia. Yang tadinya cuma dikenal sebagai antar flight, kemudian sampai pilot sekarang datang ke tempat kita untuk berdiskusi. Ya, saya bersepakat dalam hati saya sendiri gitu. Saya harus bisa membuat FOO ini menjadi pintar dan FOO ini dipakai oleh orang banyak. Akhirnya saya berkomunikasi sama Pak Aminullah yang senior dulu. Yuk kita pinterin yuk para FOO ini. Waktu saya pertama kali ngajarkan cara ngitung speednya Typhoon itu bagaimana, kemudian ngeplotting itu gimana, ngajarin bikin diameter itu seperti apa. Kalau Pak Baron bilang tadi bahasa Inggris itu mesti bisa, harus Pak, karena harus ngomong seperti itu gitu ya. Jadi itu perkembangan kita. Intinya para FOO sekarang ini lebih
sudah lebih manusiawi gitu ya dibanding FOO zaman saya pertama kali masuk di Garuda. Yang ingin saya bahas adalah apakah kita hanya berkecimpung di profesi kita doang, di keilmuan kita,